aku Betri, mahasiswi semester 4 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini aku mau ngejelasin tentang perseroan terbatas. Sebenarnya apa sih perseroan terbatas? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari definisi tadi, kita bisa tahu unsur-unsur PT, yaitu berbentuk badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada minimal 2 orang yang bersepakat untuk mendirikan PT, kemudian melakukan kegiatan usaha, yakni kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendatangkan keuntungan. Kemudian setiap PT harus mempunyai modal dasar yang merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum dan memenuhi persyaratan undang-undang. Pendirian PT harus memenuhi syarat material, yaitu perjanjian antara 2 orang atau lebih, dibuat dengan akta autentik, modal dasar perseroan, dan pengambilan saham saat perseroan didirikan. Setelah mengetahui syarat pendirian PT, kemudian ada tahapan pendirian PT yang dimulai dari tahapan persiapan, antara lain kesepakatan antara para pendiri untuk dituangkan dalam akta notaris sebagai akta pendirian, kemudian pembuatan akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan yang dilakukan di hadapan notaris, dan kemudian ada yang ketiga adalah pengajuan permohonan pengesahan oleh Menkumham. Organ-organ PT terdiri dari 1. Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Yang kedua ada komisaris, tugas utamanya adalah mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada direksi. Yang ketiga ada direksi, organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Harta kekayaan PT terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, dan modal dasar itu sendiri. Kelebihan PT dibanding bentuk badan usaha lainnya adalah PT memungkinkan pengumpulan modal besar, memiliki status sebagai badan hukum, kemudian dalam pengalihan kepemilikan cenderung lebih mudah, dan manajemennya lebih kuat. Namun ada pula kekurangan dari PT, antara lain pengenaan pajak ganda, ketentuan perundangan lebih ketat, rahasia perusahaan relatif kurang terjamin, dan pendirian perusahaan relatif lama, sulit, dan biayanya lebih besar.